aku Rahma. Selamat datang di Nutricast. Pada kesempatan kali ini, aku nggak sendirian. Aku ditemenin dari kakak-kakak profesi gizi, profesi dietitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Saya dulu, hai Kak. Hai. Dengan siapa? Aku dengan Saida. Aku Endah. Oke, terima kasih ya udah mau join bareng sama kita. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Sehat, insya Allah sehat ya. Sedikit batuk sih Kak, Oke. lagi musim ya. Betul. Sekarang lagi musim batuk pilek. Teman-teman ya, jaga kesehatan juga karena ini mulai batuk pilek. Kita harus jaga kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kanker yang menjadi nomor 1 kematian di dunia, yaitu kanker paru-paru. Dimana kanker ini juga banyak ya, di Indonesia juga banyak, nggak cuma di dunia tapi di Indonesia juga banyak. Dan kalau ngomongin kanker paru, kita akan bahas tentang faktanya atau katanya. Aku sama tim nih Kak udah ngumpulin beberapa fakta atau mitos atau fakta yang sering jadi perbincangan di masyarakat. Pastinya ya dong, kalau kita bahas kanker paru gak lepas dari namanya rokok. Iya kan? Dan bahaya rokok tuh sebenarnya udah awam juga kan. Banyak masyarakat yang membahasnya. Tapi aku pengen tahu nih penjelasan lebih detailnya. Rokok itu menjadi penyebab kanker gak sih? Oke, aku coba jawab ya. Jadi seperti tadi yang udah disinggung sama Kak Rahma, kalau sudah banyak sekali literatur atau pemberitaan terkait hubungan rokok sama kanker paru ini ya. Jadi benar memang kalau rokok itu sangat berpengaruh dan sangat jadi salah satu penyebab kanker. Kenapa? Karena ini ada penelitian dari US Department Health and Human Services tahun 2014 itu mengatakan bahwa ada sebanyak 7.000 bahan kimia itu bisa menyebabkan kanker. Setidaknya ada 70 yang bisa menyebabkan kanker itu. Wow, sebanyak itu. Sebanyak itu sifatnya karsinogenik. Oh, kemudian kalau sebanyak itu apa aja sih zat-zat yang karsinogenik yang bisa nyebabin kanker dari rokok itu sendiri, Kak? Nah, ini tuh sering kita dengar sih Kak pastinya ya, kayak nikotin, tar, karbon monoksida. Tapi di sini kita nge-highlight-nya nikotin ya. Karena nikotin itu yang bikin orang itu kecanduan kayak gitu Kak. Karena kenapa? Saat di sistem saraf itu nikotin bikin ngelepasin neurotransmitter itu. Jadi efeknya itu buat orang yang ngerokok itu jantungnya berdebar-debar, terus tekanan darahnya naik, terus pembuluh darahnya tuh menyempit. Jadi rasa cemas dia itu berkurang saat itu. Tapi ya cuma saat itu, sementara aja efeknya itu. Oh, jadi rasa kecanduan yang jadi rasa santai atau rileks yang bikin kecanduan dari rokok itu tuh cuma bersifat sementara aja. Iya, betul. Jadi sebenarnya tuh tubuhnya tuh sebenarnya lagi bertarung dengan racun-racun yang tadi berbahaya itu ya sebenarnya. Yang 7.000 tadi itu ya. 7.000 tadi. Nah, kalau misalnya itu kebiasaan berulang terus, nah nanti bisa meningkatkan dampak resiko kanker itu lebih tinggi. Oh, oke. Jadi fakta ya teman-teman ya. Fakta kalau misalnya kanker itu bisa disebabkan oleh rokok. Oke. Selanjutnya adalah kalau misalnya dari rokok itu sendiri emang udah separah itu. Terus gimana kalau bagi kita-kita nih yang nggak ngerokok nih ya? Apakah kita tuh juga punya risiko atau apakah risikonya tuh sama besarnya dengan yang merokok gitu? Nah, ini tuh yang unik ya Kak Rahma. Dampaknya itu sama kayak perokok aktif, karena yang kita hirup nih asapnya itu kan sama aja ngandung zat-zat berbahaya yang tadi udah aku sebutin ya. Nah, asap sendiri itu ada 2 jenis ya Kak Rahma. Ada namanya mainstream smoke sama side stream smoke. Mainstream smoke itu yang biasa dihirup sama perokok aktifnya ya. Terus kalau side stream smoke-nya itu yang dari ujung rokok yang masih menyala itu loh Kak Rahma. Itu. Nah, di sini uniknya itu ternyata lebih berbahaya yang asap dari ujung rokok yang masih menyala itu. Jadi yang biasa kita hisap itu yang gitu. malah Itu berbahaya. lebih berbahaya. Iya, karena kandungannya itu lebih tinggi di situ daripada yang di mainstream smoke-nya itu. Kayak gitu Kak Rahma. Sayang sekali ya. Berarti sebenarnya ya kita sangat
sangat dirugikan dong ya, karena kita Iya. nggak ngerokok tapi kita bahkan terkena dampaknya ya. Berapa kali lipat lebih berdampak? Kalau dampaknya itu udah dibuktikan dari penelitian terbaru, Heeh. itu menggabungkan 82 penelitian, Oke. didapatkan bahwa resiko terpapar asap rokok Heeh, itu bisa 24 kali lebih beresiko dibandingkan yang tidak terpapar. Oh. Bahkan itu biasanya terpaparnya misalnya di tempat-tempat yang kita lama, misalnya di tempat kerja atau di rumah sendiri. Nah, itu semakin tinggi lagi resikonya. Oh, oke, berarti rokok itu berbahaya nggak cuma bagi perokok aktifnya aja, tapi perokok pasifnya pun juga sama-sama memiliki risiko untuk terkena kanker, bahkan lebih parah ya, bahkan lebih tinggi ya, berisiko lebih tinggi ya. Oke. Selain dari perokok pasif dan perokok aktif, itu ada nggak penyebab lain yang menyebabkan kanker paru? Ada tentunya ya. Misalnya itu dari faktor genetik. Misal dari keluarganya, dari keluarga kandung ya ini ya Kak Rahma. Itu sebelumnya ada yang terkena kanker paru, itu juga bisa menyebabkan. Selain itu mungkin ada kelainan genetik sebelumnya, jadi itu juga lebih rawan. Atau sebelumnya beliau ini punya riwayat paru obstruktif. Oke. Itu juga. Tapi selain itu ada kebiasaan pola makan dan pola hidup. Jadi misal kalau kebanyakan makanan instan, kopi terlalu banyak, terus makan makanan yang dipanggang, itu juga bisa menyebabkan kanker paru kayak gitu. Tapi yang sering nggak disadari itu malah faktor lingkungan Kak Rahma. Jadi kalau kita ngehirup zat berbahaya yang ada di asbes, di logam, di pembakaran kayu, terus dari pembakaran sampah, pabrik ataupun polusi-polusi itu sebenarnya juga berpengaruh ya. faktor resikonya. Itu bahkan yang nggak kita sadarin Yang nggak ya. disadari karena banyak banget kan ya Kak Rahma di desa-desa Iya, kayak iya, gitu, betul. yang masih pakai tungku, Iya, betul. masih bakar sampah dibakar kayak gitu. Itu yang faktor yang tidak disadari Iya, tapi betul. sangat Kalau lama beresiko. ya, kalau Iya. lama terpaparnya itu berisiko terkena kanker paru ya. Iya, betul Oke. banget Kak Rahma. Kalau ternyata faktor risiko dari kanker paru tuh sedekat itu ya sama kehidupan Iya. sehari-hari. Jadi kalau misalnya nih kita mau mendeteksi dini gitu, kita mau tahu apakah ada nggak sih atau gejala-gejala dari kanker paru itu mudah terkenali nggak sih? Soalnya kan faktor yang nyebabin kanker paru kan ada nih di lingkungan kita sehari-hari. Terus kita mau tahu juga dong, buat kanker paru itu sendiri mudah dikenali nggak sih? Oke, kalau untuk gejala sendiri itu memang biasanya baru ketahuannya itu kalau misalnya stadiumnya sudah lanjut bahkan. Iya, jadi awalnya itu orang-orang lebih mungkin nganggepnya cuman batuk biasa. Nah, tapi memang batuknya terus-menerus. Terus-menerus. Nah, biasanya kan memang ya orang Indonesia apalagi di musim sekarang ini nganggepnya kayak ya batuk gitu. Padahal itu bisa jadi salah satu gejala. Nah, nantinya bisa memberat. Nah, karena ada penelitian di rumah sakit di Bandung. Nah, itu mengatakan kalau gejala terberatnya itu sudah sampai sesak nafas. Berarti kalau misalnya udah ada ciri-ciri sesak nafas gitu bisa warning Diperiksa, ya. betul. Mending periksa aja Iya, buat daripada terlambat ya. Oke. Berarti selain batuk-batuk itu ada lagi nggak sih gejala lain dari kanker paru itu sendiri? Kalau gejala lainnya, misalnya dari batuk dulu ya, dari batuk. Nah, nanti dia lama-lama bisa hemoptitis atau batuk darah. Batuknya tuh udah sampai berdarah. Nah, jadi terus biasanya sesak nafas tadi, terus ada penurunan kondisi tubuhnya jadi lemas, terus kadang juga ada yang sampai penurunan berat badan, terus juga ada nafsu makannya menurun gitu. Jadi gejala-gejala seperti itu yang makin lama makin berat, terus juga kadang ada juga yang nyampe ke pita suara jadi serak. Gitu. Terus kalau ditelusuri lagi lebih lanjut, kalau dicek darahnya ternyata hemoglobinnya atau sel darah putihnya juga turun.
Nah, Oke. nah itu nanti bisa anemia. Nyambungnya Oke. ke balik lagi ke sistem imun gitu. Jadi nanti kan biasanya kanker makin drop ya. Ya, oke. Gitu. Oke, gitu ya gejalanya. Berarti sebenarnya gejalanya tuh hampir sama kayak penyakit paru pada umumnya ya. Maksudnya ya dimulai dari batuk dulu, kemudian batuk Betul. berdahak dan lain-lain. Tapi berarti jadi warning nih buat teman-teman kalau misalnya memang ada gejala-gejala yang mungkin sebenarnya ini batuk tapi kok udah mungkin lebih dari 3 minggu gitu kali ya. Iya, Lebih dari 3 minggu kok betul. batuknya nggak sembuh-sembuh atau disertai dengan batuk berdarah, mungkin itu better teman-teman coba ke fasilitas kesehatan pertama ya, Iya. mungkin kayak puskesmas gitu untuk dicek, mungkin untuk ada tindak lanjut. Siapa tahu membutuhkan tindak lanjut Iya, betul. Jangan selanjutnya. disepelekan. Iya, betul. Oke. Dan ngomongin soal batuk. Bener nggak sih kalau kanker itu bisa disebabkan, maksudnya bisa ditularin lewat batuk? Karena kan batuk tuh jadi gejala kan tadi kan. Iya. Terus kayak aku takut nih kalau ada yang batuk di sekitar tuh Aduh. gitu. Itu bisa nggak sih Kak sebenarnya? Itu jelas mitos sih Kak ya. Oke. Karena kanker sendiri itu termasuk penyakit yang tidak menular. Iya betul. Ya, Iya itu penyakit tidak biasa menular. dihubungkan karena ada pertumbuhan sel yang nggak biasa Iya. karena peradangan kayak gitu. Oh, oke. Berarti nggak karena batuk ya. Jadi Enggak. kita nggak perlu khawatir kan kalau misalnya ada, mohon maaf, ada seseorang yang memang punya riwayat atau punya tengah mengidap kanker paru terus batuk di sekitar kita, itu nggak akan nyebarin Tidak. kankernya kan. Iya, tapi mungkin ada kondisi khusus ya Kak. Misal Oh, gimana tuh? kalau beliau ini kanker paru, tapi ada embel-embelnya tipis. Embel-embel ya. Oke. Gitu. Tuberkulosis ya. Iya, atau penyakit paru-paru lainnya itu. Nah, yang dimana itu sebenarnya yang bisa menular melalui udara dari dropletnya juga kan. Tapi yang menular bukan kankernya ya Kak. Oke. Jangan salah informasi. Oke. Jadi yang menular ya penyakit embel-embel tadi, Iya. bukan kanker parunya kayak gitu. Oke, misalnya disertai dengan tuberkulosis, berarti tuberkulosisnya itu yang bisa menular ya, Iya, bukan betul si banget. kankernya itu ya. Bukan kanker. Oke. Kemudian kita udah bahas tentang sampai kepada penularan nih, penularan kankernya nih. Kemudian ada hal-hal yang juga banyak jadi perbincangan bagi pasien maupun keluarga pasien ya, dimana kita akan bahas ke terapinya. Terapi kanker paru itu biasanya apa sih Kak? Kalau kanker sendiri yang paling umum ya memang kemoterapi ya. Jadi kemoterapi itu terapi farmakologis yang memang obat-obatannya itu spesifik untuk menghancurkan si sel kankernya ini. Nah, biasanya itu dia ada 4-6 siklus setiap 21 hari, tapi memang kalau untuk kemoterapi sendiri itu biasa ada jedanya. Karena ada efek samping kan ya kalau untuk kemoterapi tadi gitu. Jadi kita kan pengen si pasiennya ini terobati, tapi juga tidak pengen si pasiennya makin lemas gitu, nanti makin drop karena kan kanker memang sekrusial itu. Gitu. Oke, dari kemoterapi itu ada efek sampingnya ya. Kalau dari efek samping yang sering terjadi itu apa aja sih Kak? Efek Biasanya? sampingnya kalau mungkin teman-teman tahunya yang paling awam adalah rambutnya rontok ya. Ya, oke. Tapi ada juga mual, muntah, terus lemes, kadang yang sampai jalan pun kayak nggak kuat gitu. Terus juga sampai penurunan nafsu makan juga gitu. Oke, dari penurunan nafsu makan itu ya. Sebenarnya kalau selain kemoterapi itu ada terapi khusus nutrisi nggak sih Kak? Soalnya ini kan kakak dari gizi kan, dari dietitian kan. Kalau dari selain farmakologinya itu ada juga nggak sih terapi yang diterapkan, jenis dietnya gitu? Pastinya ada, karena kan udah nafsu makannya kurang, terus juga tadi sempat kita bahas ada penurunan berat badan juga. Nah itu juga sangat perlu namanya intervensi gizi, karena kalau misalnya ada penurunan berat badan 5% saja itu sudah bisa mengganggu pengobatan. Nah jadi biasanya yang kita berikan adalah yang memang tinggi energi atau tinggi kalori, terus juga tinggi protein supaya mencegah terjadinya malnutrisi pada pasien.
Oke, perlunya tinggi energi, tinggi protein ya. Tinggi Betul. energi, tinggi protein. Tapi berarti tuh nutrisi atau gizi yang diasup itu bukan cuma buat makan aja ya berarti ya, tapi Mm-mm. bagian dari terapi juga ya berarti ya. Iya, betul banget. Karena diusahakan bisa mencegah penurunan berat badan yang nggak diinginkan tadi kan Oke. Kak Rahma. Kalau bisa juga berat badannya tetap normal atau malah bisa naik Bisa kayak naik. Oh gitu. ya. Makanya diperlukan kalori yang tinggi karena fokusnya tuh di kalorinya. Karena kenapa? Kalau misal butuh energi nih tubuh Mm-mm. tuh, kalau Mm-mm. misal cuma tinggi protein, Mm-mm. nanti proteinnya diambil semua nih. Udah diambil Oke. buat energi, terus nggak ada sisanya. Jadi proteinnya kan nggak ada Oh. sisa buat perbaikan jaringan Mm. Iya, iya, tubuhnya betul, kayak gitu. betul. Jadi makanya ada tinggi kalori dan tinggi protein kayak gitu. Oke. Kalau memang nutrisi jadi sepenting itu, kalau emang nutrisi jadi bagian dari terapi, tapi kan tadi Kak Enda juga udah jelasin ya kalau ada dampak negatif, bukan dampak negatif, sorry. Ada dampak dari kemonya ya. Iya. Nah, itu seperti kayak penurunan nafsu makan, mual muntah. Nah, itu ada nggak sih Kak tips and triknya mungkin yang bisa dibagi ke teman-teman? Mungkin kalau teman-teman yang lagi berjuang melawan kemudian tapi nafsu makannya juga turun, ada nggak sih tips and Ada, dan triknya? itu memang biasanya diaplikasikan juga pada pasien-pasien di rumah sakit. Jadi contohnya kalau memang tidak nafsu makan, Mm-mm. itu disarankan makannya sedikit-sedikit aja nggak apa-apa, tapi frekuensi makannya yang dipersering Oke. gitu. Jadi makannya dikit-dikit aja gitu, supaya nanti tidak malah jadi mual, jadi memperberat kondisi. Terus biasanya kalau memang pasiennya itu punya gangguan menelan atau biasanya ngerasa kok perutnya cepet kenyang atau kembung gitu, kayak penuh gitu Mm-mm. perutnya. Nah, itu disarankan untuk makannya yang halus-halus, yang Oh, lunak-lunak. oke. Atau kadang juga ada beberapa pasien yang dia itu punya gangguan menelan, Mm-mm. itu memang kita kasih makanan cair. Makanan cair. Nah, betul, makanan cair. Terus makanan cair itu contohnya susu kalau di rumah sakit. Oh, Susu susu. yang memang juga tinggi energi dan tinggi protein. protein itu ya. Balik lagi ke terapi dietnya ya, tinggi protein dan tinggi energi itu. Terus juga kalau misalnya pas mual atau muntah biasanya dikasih yang apa ya, rempah-rempah yang bikin seger gitu. Mungkin ada tambahan jeruk nipisnya gitu supaya membantu untuk mengurangi mualnya tuh. Terus kira-kira itu sih Kak. Oke, gitu ya. Ya mungkin Kak Endah udah jelasin panjang dan cukup jelas ya. Tapi mungkin ahli gizi rumah sakit itu ya Kak, itu sangat inovatif. Kreatif. Oh, Inovatif. Gimana tuh Karena Kak? kan dari pasien-pasien kemo itu banyak yang keluhan mual kayak gitu kan ya. Jadi itu PR buat ahli gizi, gimana tetap Iya, benar. beliau-beliau ini tetap makan gitu. Iya, betul. Nah, jadi di pengalaman aku selama PKL di Jogja, Surabaya nih Kak ya, Oke. itu di rumah sakit itu ada yang emang ngasih menu pilihan. Jadi Oke. kayak roti, kentang, jadi rotinya dijadiin sandwich kayak gitu. Terus itu kan tadi tinggi kalori ya, dari kalorinya. Kalau biar bisa ngejar proteinnya itu biasanya dikasih jus putih telur. Nah, putih telur kan dijadiin jus Iya, gitu itu kan baru ya. kayak gimana ya itu rasanya Gimana ya. gitu kan. Nah, uniknya itu pasti pasien pas ngeliat itu ngiranya ya udah itu jus biasa aja. Oh. Karena itu jusnya itu dari misalnya jus jambu dicampur putih telur yang udah rebusan gitu, nanti di blender. Oh, jadi putih telurnya udah direbus dulu. Iya, direbus dulu. Jadi warnanya itu ya agak-agak merah muda gitu. Oh, Jadi iya. orang ngerasanya ya itu jus jambu biasa gitu. Iya, oke. Sebenarnya berarti itu ya inovasi ya, Iya. sebuah inovasi ya. Malah yang menarik lagi itu kalau di Jawa Timur tuh ada kebiasaan ya orang-orang biasanya minum es cendol. Oh, iya, makanan khasnya jadi Iya. makanan khas sana gitu. Sering konsumsi es cendol gitu. Dan di rumah sakit itu juga ada menu es cendol khusus pasien kemo. Oh, Iya. wow. Itu jadi es cendolnya itu kuahnya itu dari susu segar. Jadi kan karena tadi tinggi protein ya. Iya. Terus
ditambah dari cendolnya itu terbuat dari daun kelor Kak Oh, Rahma. saya kira cendolnya juga terbuat dari putih telur. Enggak ya? Enggak Kak Rahma. Jadi Oh, ini dari kelor. daun kelor sama-sama hijau, tapi jadi orang-orang tuh nggak ngerasa. Kadang juga dikasihnya dalam kondisi dingin, ada beberapa yang Oh, kondisi berarti kayak gitu. jadi kalau memang untuk pasien kemo kalau di rumah sakit sendiri itu sebenarnya ada perlakuan khusus ya. Perlakuan khusus Memang karena, ada. karena banyak efek sampingnya tadi Iya. kan. Hmm, kayak iya, gitu. iya, Gimana jadi- caranya dia mau makan, makanya kita biasanya dikasih sama yang biar nggak berasa sakit banget gitu makannya. Oke. Ya, ya. Iya sih. Oh, wow. Sangat inovatif ya ahli gizi rumah sakit ini. Berarti ahli gizi rumah sakit nggak cuma mikirin perhitungan kebutuhannya aja ya, tapi harus juga mikirin gimana nih caranya biar makanan ini bisa dikonsumsi sama pasiennya ya. Betul banget. Oke. Kemudian ada juga informasi yang beredar di masyarakat nih tentang katanya pasien kanker gak boleh nih makan daging merah. Kan itu saya jadi bingung ya, padahal tadi kita bahas bahwa pasien kanker tuh perlu tinggi energi, tinggi protein. Tapi kok di masyarakat ada ya kabar yang beredar bahwa pasien kanker tuh gak boleh makan daging merah gitu. Itu katanya atau faktanya sih Kak? Itu jelas katanya sih Kak ya. Katanya Karena ya. tadi udah dijelasin Kak Endah panjang lebar ya. Iya. Kalau pasien kanker itu butuh tinggi protein. Yap. Nah, daging merah sendiri itu yang malah yang tinggi protein kan. Iya, betul. Tapi yang tersebar di masyarakat itu olahan daging merah itu biasanya diolah, diasap, dipanggang kayak gitu kan Kak Rahma. Iya, Digoreng betul. sampai gosong. Iya. Nah, kayak gitu. Itu yang sebenarnya yang nggak boleh atau yang harus dikurangi atau dihindari kayak gitu. Dari pengolahannya, bukan dari daging merahnya. Oh, jadi sebenarnya daging merahnya tuh nggak masalah, Iya, nggak masalah. tapi pengolahannya ya itu yang jadi masalah. Berarti kayak makanan-makanan yang sebenarnya favorit kita, sate. Itu tuh kayak itu sebenarnya agak berisiko ya. Iya. Sebenarnya kan enak sih ya Kak Rahma lagi ngumpul-ngumpul nyaten Iya, gitu kan. betul, grill gitu kan. Grill. Tapi kalau emang keseringan gitu kan ada faktor yang harus kita tanggung ya, ada resiko yang harus kita tanggung kayak gitu. Selain makanan panggang itu juga makanan instan kayak gitu Kak Rahma, mungkin kayak sosis gitu. Itu juga harus dihindari. Processed food ya, itu nggak boleh terlalu banyak ya. Iya benar. Oke, selain isu daging merah tadi nih Kak, ada juga isu yang beredar di masyarakat bahwa katanya pasien kanker itu harus membatasi konsumsi gula. Itu faktanya atau katanya sih Kak? Nah, itu banyak banget yang jadi pertanyaan ya soal gula untuk pasien kanker ini. Jadi memang ada sebagian pasien kanker yang dia itu punya gangguan metabolik. Contohnya kayak diabetes, terus hipertensi, obesitas gitu. Nah, memang juga ada penelitian ya kalau di Jogja sendiri itu sebanyak 6% pasien kanker itu dia punya kadar glukosa darah sewaktunya itu lebih dari 200 mg per desiliter. Dan bahkan untuk obesitasnya sendiri itu menyentuh di 50% pasien kanker. Sebanyak Jadi itu ya? Iya, betul. Jadi makanya perlu yang namanya pembatasan gula gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Berarti itu fakta ya bahwa pasien kanker itu harus membatasi konsumsi dari gula. Tapi itu benar-benar harus nol, maksudnya kita nggak boleh gula sama sekali atau gimana Kak? Nggak harus nol. Jadi Berarti konsepnya yang aman adalah gimana tuh? membatasi. Nah, sebenarnya untuk belum ada penelitian sendiri yang menjelaskan kayak berapa sih yang diperbolehkan konsumsi gula untuk pasien kanker, itu belum ada. Tapi bukan berarti nol gula ya. Bukan berarti dihilangkan sama sekali. Enggak zero sugar tuh enggak ya. Karena memang kita tetap butuh gula. Ya kan, kita tetap butuh gula, tapi memang harus ada pembatasan karena memang untuk si sel kanker sendiri unik. Jadi dia tuh biar bisa tumbuh, dia itu bahan bakarnya gula ini. Gitu. Jadi untuk tumbuh, untuk kanker tumbuh itu malah butuh gula. Jadi ya berarti
kasarnya tuh kalau banyak gula di tubuh kita kanker itu akan lebih cepat tumbuh gitu ya? Betul. Nanti Iya. gula darahnya bisa naik, nanti ada muncul resiko peradangan untuk pasien Oh, kanker. gitu. Oke. Tapi nih kalau misalnya pasiennya lagi drop, kemudian nafsu makannya nggak ada, balik lagi ke tadi kan salah satu efek kemo juga penurunan nafsu makan. Nah, kalau misalnya kita lagi nggak nafsu makan, lagi pasiennya lagi nggak nafsu makan, terus pengennya tuh nyemil yang manis-manis itu tuh boleh nggak sih, Kak? Itu wajar banget ya Kak Rahma ya. Jadi makanya kita tuh nggak bisa seolah-olah langsung ngelarang gitu ya. Iya, Ini oke. nggak boleh ini nggak Oke. boleh gitu. Itu Oke. kan nggak bisa ya. Jadi harus awalnya ya dibatasi sedikit-sedikit. Tapi lebih baiknya itu nyari energinya itu dari protein. Jadi nyemil protein aja kayak gitu. Kalau Oke. misal emang butuh yang manis-manis, Mm-mm. bisa manisnya diganti dari buah kayak gitu kan banyak ya buah di Indonesia ini yang manis-manis ya. Iya. Ya, dan nggak sulit untuk ditemukan kayak Mm-mm. gitu. Jadi lebih baiknya manisnya itu dari buah kayak Oke. gitu. Manisnya boleh, kita nggak harus zero sugar. Kita masih boleh ya konsumsi gula, tapi Harus dibatasi. dibatasi. Oke, kita udah bahas banyak tentang kanker paru. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen selanjutnya yaitu nasi. Yeay. Oke, kita ada beberapa pertanyaan nih. Jadi kemarin kita udah buka question box di Instagram ya Kak ya. Dan ada 2 pertanyaan aja ya kita bahasnya ya. Ada 2 pertanyaan yang masuk ke kita dan mau kita bahas. Yang pertama dari @atikhidayati_251. Pertanyaannya adalah, sebenarnya orang kanker on kemo itu boleh konsumsi buah jeruk atau sejenis antioksidan lainnya nggak sih? Oke. Silakan, siapa yang mau jawab? Wenda dulu deh. Lihat-lihatan dulu Oke, ya. Wenda dulu. Oke, justru boleh ya. Oke. Bahkan kayak kalau nggak boleh aneh ya. Soalnya untuk jeruk sendiri itu dia tinggi antioksidan. Ya. Nah, tinggi antioksidan itu contohnya ada vitamin C sama flavonoid. Nah, Oke. vitamin C ini seperti yang kita tahu itu sangat bagus untuk sistem imun. Apalagi kalau ini pasien kanker yang masih kemo ya. Mm-mm. Jadi perlu memperkuat sistem imun. Terus juga ada flavonoid. Flavonoid ini, jadi kan kalau di kanker itu biasanya stres oksidatifnya tinggi akibat radikal bebas. Oke. Nah itu nanti yang bisa memicu peradangan. Nah, hadirnya si jeruk ini yang punya kandungan flavonoid ini malah bagus untuk menekan si stres oksidatifnya itu. Nanti oke. bisa peradangannya bisa terpulihkan lah istilahnya. Oke, selain kalau antioksidan sepenting itu, selain buah jeruk tuh ada buah apa lagi sih Kak? Oke, ciri khas yang paling umum kalau yang tinggi antioksidan itu biasanya yang punya warna-warna menarik. Jadi kalau di sayur itu kayak wortel, tomat. Terus kalau di buah itu contohnya ada buah naga. Terus kalau pada suka ada beetroot juga. Nah, terus ada semangka. Nah, itu merah yang berwarna-warna cerah gitu ya? Betul, yang cerah-cerah itu tinggi antioksidan. Oke. Selanjutnya, teman-teman udah jelas ya berarti kalau boleh kok konsumsi jeruk, bahkan antioksidan itu penting ya, bagus penting. untuk anti Peradangan. imunnya ya, Iya, anti untuk peradangan. imun sama anti peradangan. Oke, next question kita dari @danang_rsdi_. Mengapa pertanyaannya? Oke. Mengapa asupan serat pangan yang tinggi itu bisa menurunkan risiko kanker ya? Ini menarik Bener sih Kak nggak ya? Iya. Ini sebenarnya keluar dari topik kanker paru. Oh iya, soalnya Iya. aku agak bingung juga ya kok tadi nggak ada yang bahas serat, kali ini muncul pertanyaan serat ya. Iya. Jadi kalau serat pangan tuh biasanya kaitan eratnya sama kanker usus besar. Oke. Karena kenapa? Serat pangan sendiri itu nanti dicernanya itu di usus besar. Jadi di usus 12 jari sama usus halus itu cuma lewat aja Kak Rahma. Oke. Jadi nanti di usus besar bakal diolah sama bakteri-bakteri baik di sana. Kemudian nanti akan diubah jadi zat yang ajaib, namanya asam lemak rantai pendek gitu. Itu salah satunya namanya butirat. Butirat, oke. Iya. Sepenting apa sih Kak itu butirat itu? Butirat itu vitamin khusus buat dinding
usus ya. Jadi dia tuh bisa jadi pelindung, bisa. Jadi misal kalau ada peradangan di situ, nanti butirat ini tugasnya mengkamkan gitu loh. Jadi agak menstabilkan peradangan itu, ya meredakan itu kayak gitu. Terus selain itu misal ada pertumbuhan sel-sel yang enggak normal nih, tiba-tiba ada yang tumbuh aja di situ. Itu nanti butirat itu tugasnya yang menonaktifkan. Kayak gitu. Jadi tugasnya butirat itu banyak banget dan manfaatnya banyak banget buat usus. Kayak gitu. Dan butirat itu didapat dari si serat itu tadi. Iya, Iya, dari serat pangannya itu tadi. Jadi secara tidak langsung itu seperti itu konsepnya. Berarti kalau untuk serat itu sendiri ada hubungannya nggak ya dengan kanker paru yang dari awal tadi kita udah bahas? Kalau secara langsung itu belum ada penelitiannya Kak Rahma. Jadi belum ada penelitian yang secara khusus kayak gitu. Tapi secara garis besarnya kalau misal usus besar kita itu sehat, jadi seluruh tubuh kita juga bakal ikut sehat kayak gitu. Gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi ya ada hubungannya tapi nggak langsung gitu ya. Secara langsung, iya. Lebih ke untuk yang kalau kanker usus. Iya. Oke, gitu teman-teman, gitu ya jawabannya. Mungkin yang bertanya bisa dilihat video ini untuk jawabannya ya. Itu jawabannya tadi mengenai serat pangan. Jadi ya serat pangan tinggi oke, bagus karena usus besar yang sehat, tubuh kita juga akan sehat. Oke, gitu aja mungkin ya dari sesi kita kali ini. Terima kasih ya kakak-kakak udah mau gabung ngobrol sama kita di Nutricast ini. Semoga ada kesempatan lain waktu lagi. Aku Rahma. Aku Saida. Aku Enda. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and share. Ya. Bye-bye.